apaan sih? Kok masih main game sih? Kan bentar lagi ibadah online sekolah minggu. Mana masih pakai baju tidur lagi? A few moments later. Laporannya kok belum di email? Besok kan mau meeting. Ih mama, kan kita mau ibadah online sekolah minggu. Handphonenya dimatiin dulu. Dan itu sudah jadi nomor 1. 12 seconds later. Teman-teman, yuk kita ibadah online bersama. Simpan dulu game dan gadget-gadgetnya. Dan jangan lupa pakai baju yang rapi. Karena kita mau menghadap Tuhan Yesus. A few moments later. Nah, kita sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas kasih setiamu kepada kami, sehingga pagi hari ini kami dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus menyertai ibadah ini dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik semua. Apa kabar adik-adik? Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dan selamat kita siap-siap mau ibadah lagi. Bersama Kak Noni di sini dan ada Kak David dan juga Om Andi. Kita semua mau memuji Tuhan. Adik-adik udah siap belum? Udah dong ya pastinya. Kak David, kalau Kak David itu setiap hari happy gak? Happy dong. Happy-nya karena apa? Karena Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus ada di samping kita. ada di samping kita, ada di rumah Di sisi kita, kita, di ada rumah di kita. sekeliling kita. Nah, pagi ini kita juga mau memuji Tuhan, kita mau bilang sama Tuhan kalau kita selalu happy kalau Tuhan Yesus ada di rumah kita. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Haleluya. Nah, Kak David, tema minggu ini apa ya? Tema minggu ini kita Tuhan memberikan pengetahuan. Wah, kira-kira pengetahuan apa aja tuh Kak? Pengetahuan tentang ada ilmu teknologinya juga, Oh, ada tentang sains ya Kak. Tentang sainsnya. Terus tentang apa lagi nih? Tentang memasak, mungkin siapa di sini yang suka memasak. Nah, semua itu Tuhan yang memberi pengetahuan. Tetapi adik-adik, kita jangan lupa walaupun kita sudah diberi banyak pengetahuan, kita tetap harus berharap sama Tuhan Yesus. Kita harus tetap nyender sama Tuhan Yesus. Kita juga mau puji Tuhan Yesus lewat lagu berikut ini. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean
bekerja buat Tuhan. Yes, benar banget nih adik-adik. Kita harus siapkan segala sesuatu yang udah Tuhan kasih kita balikin lagi buat kerja buat Tuhan. Kita puji Tuhan lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Haleluya. Haleluya. Siapa ya yang mau upahnya besar di surga? Kami mau banget. Kadang juga mau dong. Oke, nah Adik-adik di rumah mau nggak? mau dong ya, kakak percaya semua tangannya ngangkat. Oke, tangannya ngangkat, suaranya juga ada. Iya, betul. Nah, Kak David, Iya. sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan nih, Iya. Kak. Nah, kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak minta kita ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa dulu sebelum firman Tuhan. Kita mau naikkan dulu lagu penyembahan. Kita bilang sama Tuhan kalau selama hidup kita mau kasih buat Tuhan. Amin. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Selamat hari Minggu adik-adik, Shalom. Apa kabarnya di hari Minggu pagi ini? Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita, yaitu cerita tentang Menara Babel. Sudah pernah dengar cerita ini? Pasti beberapa sudah ada yang pernah dengar ya. Kalau yang sudah pernah dengar, kita dengarkan kembali ya firman Tuhan tentang Menara Babel ini. Yang belum mendengarkan, kita simak bersama-sama. Yuk kita siapkan hati, pikiran kita, sikap duduknya yang baik, supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Cerita Menara Babel ini diambil dari Kejadian 11 ayat yang 1 sampai ke 9. Adik-adik yang sudah bisa baca, boleh baca bersama-sama dengan Kak Lina. Tetapi yang belum bisa baca, boleh didengarkan. Menara Babel, ayat 1. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menataplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayatnya yang kelima. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, itu tadi pembacaan ayat firman Tuhan. Jadi, adik-adik, tahu nggak Tuhan itu mengaruniakan kepada manusia kemampuan untuk membantu kehidupannya. Maksudnya apa, Kak? Jadi tuh kita itu diberi kemampuan, diberi akal budi pikiran untuk menolong diri kita sendiri. Tentunya juga untuk menolong orang lain. Tuhan memberikan kita banyak akal, banyak ide kepada kita. Adik-adik masih ingat Nabi Nuh? Apa yang Nabi Nuh buat? Nabi Nuh itu membuat kapal yang sangat-sangat besar. Ya, untuk membuat kapal yang sangat besar ini perlu pemikiran yang matang, perlu perhitungan yang matang, harus dihitung dengan hati-hati. Panjang kayunya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, pintunya mau ditaruh di mana. Ya, jadi harus menggunakan perhitungan yang benar-benar matang. Nah, kali ini lanjutkan dengan cerita, ya. Pada suatu masa, setelah air bah, manusia itu bertambah banyak. Mereka tinggal bersama dan semuanya mempunyai bahasa yang sama. Ketika mereka pergi bersama, pergi ke arah timur, mereka menemukan tanah yang datar di dekat di tanah Sinear. Akhirnya, orang-orang ini memutuskan untuk tinggal di situ bersama-sama dan membangun kota. Orang-orang ini belajar membuat sesuatu. Tujuannya untuk membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik, lebih nyaman tentunya. Mereka diantaranya ada yang mampu membuat batu bata. Adik-adik pernah lihat batu bata ya? Batu bata itu yang warnanya merah, yang biasanya digunakan untuk membuat rumah, membangun rumah. Mereka juga menggunakan tergala-gala sebagai bahan perekatnya, seperti lem yang bisa digunakan untuk menempelkan batu bata ini. Kalau sekarang mungkin orang bilangnya semen ya. Nah, supaya apa? Supaya bangunan yang mereka buat itu menjadi kuat. Nah, ini Tuhan memberikan mereka kemampuan loh untuk berpikir bagaimana cara menyusun rumahnya, bagaimana menempelkan, ya. Adik-adik perhatikan. Nah, lihat,
Mereka punya keinginan untuk membangun menara yang tinggi. Tadi dikatakan di dalam Alkitab bahwa tingginya harus mencapai langit. Wah, tinggi sekali ya adik-adik. Lama pasti buatnya itu. Susah pasti. Nah, karena kepintaran mereka, itu membuat mereka sombong dan lupa kepada Tuhan. Mereka kemudian merencanakan, seperti tadi yang Kalina sudah katakan, membuat menara yang tinggi sebagai suatu tanda bahwa mereka itu mampu untuk membuat sesuatu yang besar, yang luar biasa, yang hebat. Sehingga kalau menara itu sudah jadi, mereka berpikir bahwa mereka akan mendapatkan pujian. Pujian karena mereka sudah berhasil mengerjakan pekerjaan itu. Mereka juga berharap menara itu bisa mempersatukan mereka, mempersatukan orang-orang yang bersama-sama membangun. Ingat tadi mereka mau berencana membangun kota kan dengan tinggal bersama. Nah, Tuhan melihat bahwa manusia-manusia ini menjadi sombong dan mereka mulai mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Apa artinya, Kak? Mereka berpikir bahwa mereka, aku bisa bangun ini karena aku hebat. Aku bisa membangun menara ini karena aku pintar, karena aku kuat. Aku tidak membutuhkan bantuan yang lain. Nah, Tuhan kemudian memberikan teguran kepada mereka. Karena apa? Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Tuhan tidak suka orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri. Tuhan mau anak-anaknya itu selalu meminta pertolongan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Lalu bagaimana Tuhan menegur mereka? Tuhan datang dan mengacaukan bahasa mereka. Sehingga mereka tidak bisa saling mengerti satu sama yang lain. Maksudnya bagaimana Kak mengacaukan bahasa? Jadi biasanya mereka berbicara bahasa yang sama. Tiba-tiba mereka ketika bercakap-cakap, ketika saling ngobrol satu dengan yang lain, mereka nggak ngerti. Kamu ngomong apa ya? Sama seperti misalnya kita bertemu dengan orang yang berasal dari Jepang, atau Korea, atau Amerika. Mereka berbicara dengan menggunakan bahasa lain yang tidak mereka mengerti. Jadi kalau mereka ngomong dengan bahasa masing-masing, kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Nah, perbedaan bahasa ini membuat mereka saling berantem, saling bertengkar, karena mereka tidak saling mengerti dan salah mengerti apa yang diucapkan orang lain. Contohnya, misalnya, tolong ambilkan batu. Tetapi orang yang dimintain tolong ini nggak ngerti. Hah? Kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Kamu minta apa? Dia nggak tahu bahasanya, dia nggak ngerti artinya apa. Ini akhirnya membuat pekerjaan mereka tidak mampu dilanjutkan. Karena mereka nggak mengerti. Ada yang minta batu tapi mungkin dibawainnya air. Ada yang minta harus turun dari menara tapi mereka malah naik ke menaranya. Jadi banyak yang tidak mengerti. Sehingga pekerjaan mau tidak bisa dilanjutkan. Oke. Karena itu masing-masing orang yang bahasanya sama mengelompokkan diri. Jadi ada beberapa orang yang mereka saling mengerti, oh iya aku ngerti nih bahasa ini. Tapi sekelompok yang lain bahasanya berbeda lagi. Ya, akhirnya orang-orang ini mengelompokkan diri dan pergi bersama mencari tempat tinggal yang lain. Sehingga mereka tidak harus saling bertengkar karena tidak saling mengerti. Demikian tersebarlah manusia-manusia itu ke berbagai tempat di seluruh bumi. Sebagaimana yang Tuhan inginkan agar mereka tersebar dan mengusahakan serta memelihara bumi ini. Adik-adik, Tuhan memberikan kemampuan untuk membuat kapal besar yang tadi di awal Kalina tanyakan itu, kapalnya Nuh sebagai wujud kemajuan teknologi. Jadi teknologi itu tidak melulu tentang handphone, laptop, atau iPad, tetapi di zaman dahulu Tuhan itu sudah memberikan kemampuan untuk manusia membuat teknologi, tetapi di dalam konteksnya mereka ya, di dalam keadaannya mereka. Teknologinya saat itu adalah kapalnya Nuh yang sangat besar. Itu sangat-sangat hebat pada masa itu. Kemampuan ini, seperti tadi yang Kalina katakan, membuat manusia merasa mampu untuk mengerjakan atau membuat sesuatu
tanpa bantuan dari Tuhan. Makanya di situ dikasih muka sedih karena Tuhan mau anak-anaknya meminta pertolongan dari Tuhan. Anak-anak, Menara Babel ini sebagai wujud atau gambar kesombongan, keangkuhan manusia di dalam membangun menara tanpa campur tangannya Tuhan. Nah, Tuhan nggak suka tuh. Mereka berusaha merencanakan sesuatu tanpa campur tangan Tuhan. Ya, itu membuat Tuhan sedih. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka bertujuan supaya membangun menara tinggi itu supaya bersatu. Lihat, wah, mereka ingin menaranya setinggi sampai langit, mencapai langit. Manusia tidak mengandalkan Tuhan, mereka berpikir bahwa rencananya mereka adalah rencana yang paling baik, dan manusia ingin mendapatkan pujian. Apa yang dilakukan mereka itu disukai Tuhan? Tidak disukai Tuhan. Tuhan mau manusia menggunakan kemampuannya untuk menyukakan hati Tuhan dan menjadi berkat untuk orang lain. Adik-adik perlu ingat bahwa manusia, kemampuannya manusia, dan teknologi itu adalah karunia dari Tuhan. Kalau adik-adik sekarang bisa main di iPad, bisa mengoperasikan laptop, sekarang kan anak-anak belajar di rumah ya, online learning, banyak pakai teknologi, banyak pakai sekarang yang teknologi ini adalah gadget ya. Tetapi anak-anak tidak boleh kecanduan, tidak boleh langsung menggantungkan hidupnya kepada gadget. Anak-anak harus ingat bahwa tanpa kemampuan yang dari Tuhan, manusia tidak melakukan apa-apa. Siapa yang buat laptop? Manusia. Tetapi siapa yang memberikan ide untuk membuat laptop, untuk membuat alat-alat teknologi ini, kepintaran ini, semuanya adalah dari Tuhan. Kalau kepintaran itu nggak dari Tuhan, maka manusia juga nggak bisa buat teknologi yang luar biasa ini. Gunakan kemampuan untuk berkarya sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah lakukan. Ya, anak-anak juga harus menggunakan hasil teknologi dengan bertanggung jawab. Coba katakan bersama dengan Kalina, bertanggung jawab. Ya, tidak menggunakan teknologi untuk hal yang tidak baik. Contohnya misalnya, tidak terus ingin main game atau ingin nonton YouTube atau menggunakan laptop, iPad, ataupun teknologi untuk hal yang tidak baik. Tidak boleh. Mari kita gunakan teknologi ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke, kita harus punya rasa takut akan Tuhan. Caranya mungkin bisa pakai laptop ini untuk ikut ibadah sekolah minggu, ikut ibadah Natal, Pelnat, pakai teknologinya untuk mendengarkan lagu-lagu pujian sekolah minggu, mendengarkan cerita firman Tuhan. Nanti ketika adik-adik sudah mendengarkan, adik-adik bisa bagikan kepada saudara-saudara, kepada keluarga. Ya, gunakan teknologi untuk menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat untuk sesama, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, adik-adik, terima kasih untuk sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Setelah ini akan ada video tentang Menara Babel. Oke, kita dengarkan videonya, kita lihat videonya. Lalu kita akan tutup dalam doa. Segala kaum anak-anak Nuh, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat.
juga kata mereka, Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Adik-adik, mari kita akhiri firman Tuhan ini dan ditutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang sudah dibagikan pagi hari ini. Tuhan, bantu kami Tuhan untuk tetap memiliki hati yang rendah hati, sehingga kami boleh memanfaatkan kepintaran yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan, jadikan kami alat-alat Tuhan untuk menyebarkan pengabaran Injil, menjadi alat-alatnya Tuhan untuk menceritakan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan kepada orang-orang lain. Mampukan kami Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Halo teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 9 ayat 10, bunyinya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Ayo, buruan. Ayo, buruan. Di sini siapa yang suka main game? Masih banyak dong. Boleh sih, asal harus tetap ada waktu ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Tahu nggak, di gadget ini juga ada loh aplikasi yang seru buat anak sekolah minggu. Mau tahu apa aja? Yuk, let's go! Nah, ini dia 5 aplikasi terbaik untuk Barito Kids. Yang pertama, judulnya Superbook. Di Superbook ini ada banyak pilihannya. Ada The Bible, Want to Know God, dan lain-lain. Kita buka The Bible dulu yuk. Nah, isi The Bible ini sama seperti Alkitab yang kita punya di rumah. Tapi ini seru banget. Contohnya, di Kejadian 1 ayat 1 ini, tentang Allah menciptakan langit dan bumi, kita bisa nonton videonya loh. Yuk, kita lihat. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Then God said, "Let there be light." And there was light.
Keren banget ya proses Allah menciptakan langit dan bumi. Kita bakal lebih mengerti firman nih lewat video yang ada. Selain itu, ada juga games. Banyak nih pilihan gamesnya. Selain games, ada juga sesi tanya jawab. Karena ini pakai bahasa Inggris, sekalian kita juga bisa belajar bahasa Inggris di sini. Keren banget kan? Nah, masih banyak pilihan nih di menu Superbook. Have fun di Superbook, selamat mencoba! Aplikasi kedua, judulnya Bible for Kids. Aplikasi ini hampir-hampir mirip dengan Superbook, tapi ini juga lucu banget. Kita coba yuk, klik di gambar pertama. In the beginning, we live in a beautiful world. Just look at the amazing things around you. Let's go back to the beginning and see what the Bible tells us about how it all began. Nah, gambar hewan-hewan di sini bisa kalian klik loh, dan mereka akan bergerak sesuai dengan aktivitas mereka. Wah, kamu menemukan apa nih? Ada Bible Jam. Kita harus menemukan semuanya. Ayo cari harta karun. In the beginning, God made the heavens and the earth. God moved over the darkness and said, "Light!" He called the light day, and he called the darkness night. Day 1, done! Nah, setelah kalian selesai membaca semua ceritanya, kalian baru bisa melakukan activity. Contohnya, game seperti ini. Aplikasi ketiga, judulnya Bible Coloring for Kids. Di sini, siapa yang suka menggambar dan mewarnai? Nah, aplikasi ini cocok banget buat kalian. Kalian bisa belajar mewarnai sama kakak, adik, mama, papa, dan teman-teman. Yuk, kita langsung mewarnai. Nah, setelah selesai mewarnai tokoh Adam, kita bisa mewarnai tokoh lainnya. Ada Benyamin, Caleb, Daniel, dan lain-lain. Aplikasi keempat, judulnya God for Kids. Di awalan God for Kids ini, kita bisa memilih karakter loh. Ada burung elang, lion, burung merpati, anak laki-laki, anak perempuan, domba. Tapi kakak pilihnya yang burung merpati saja deh. Setelah itu, kita bisa masuk ke menu Adventures. Yuk, kita klik gambar pertama. Who is God? Hi, my name's Rue. I'm here to tell you about a person called God. He is really big, really strong. He loves you a lot and you can't see him. Let's go find out more about him together. Ask a grown-up. You can't see God, but what do you imagine he looks like? There are lots of words
words that describe God and lots of words that don't. Which of these words have we already used to describe God? Put them in the treasure chest. Nah, di sini kita diminta untuk memilih kata yang menggambarkan Allah kita. Ada strong, love, big, invisible. Apakah Allah kita Allah yang strong? Iya dong. Apakah Allah kita Allah pengasih? Banget. Allah yang tidak kelihatan? Dan Allah yang besar. Tapi ada kata-kata lain lagi. Apakah Allah kita Allah yang menakutkan? Enggak. Apakah Allah kita Allah yang aneh? Enggak dong ya. Ataukah Allah yang crazy or sad? Udah pasti enggak dong. Yeay, kita berhasil. Words do not describe God. They are the opposite of God. Can you put them in the rubbish bin? Aplikasi terakhir judulnya Lagu Anak Sekolah Minggu. Nah, bagi kalian yang udah kangen banget mau nyanyi, mau joget, dan bersuka cita di sekolah minggu, aplikasi ini cocok banget nih buat kita. Karena ada banyak banget lagu puji-pujian untuk menyembah Tuhan Yesus. Yuk kita lihat. Tuh kan, banyak banget lagunya di sini. Pilih yang mana ya? Wah, ada Happy Yaya nih. Siapa yang tahu lagunya? Kita nyanyi bareng yuk. Let's go! Sekali lagi yuk. Happy ye ye ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Jangan lupa kalau nyanyi di rumah harus pakai gerakan supaya semangat ya. Nah, itu dia top 5 aplikasi untuk Barito Kids. Kalian harus download ya dan coba di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita mengucap syukur. Tuhan sudah tolong ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah kami Tuhan. Kami boleh beribadah bersama dengan Tuhan dan kami sungguh sangat merasakan sukacita lewat ibadah kami pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau kembalikan segala hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap kehidupan adik-adik di rumah Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati kakak-kakak sekolah minggu Tuhan yang sudah berjeri lelah, sehingga ibadah online ini boleh berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan, tetap tinggal dalam kehidupan kami semua, ketika kami tetap taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Kumpulkan kami Tuhan pada hari Minggu depan, pada waktu yang sama, untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang di rumah, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, di dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus, menyertai adik-adik di rumah, sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik yang di rumah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada minggu depan di waktu yang sama. Haleluya.